Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 19210426. Ingin menjabarkan tentang curhat saya dengan judul analisis bantuan pangan non tunai. Saya Muhammad Taufik Hidayat ingin menjabarkan tentang jurnal saya yaitu analisis bantuan pangan non dengan saya sendiri Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 19210426. Pembahasan yang saya ingin bahas adalah satu pendahuluan, dua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, empat kesimpulan. Satu pendahuluan, bantuan pangan non tunai. Satu, bantuan sosial menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dan menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kedua, pemanfaatan algoritma C4.5 dapat menghasilkan model prediktif yang mampu mengidentifikasi karakteristik dan variabel yang berperan penting dalam menentukan penerima bantuan. Ketiga, implementasi algoritma C45 sebagai solusi cerdas untuk mengatasi kompleksitas kebijakan penyaluran bantuan sosial. Kedua, metode penelitian, yaitu menjelaskan algoritma C4.5 menggunakan fitur selection untuk mendapatkan tingkat kinerja yang tinggi untuk melakukan penelitian ini. Penerapan decision tree dengan menggunakan fitur selection mempunyai ketelitian cukup tinggi dalam menghitung hal yang sederhana. Tahapan penelitian yaitu mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, ketiga analisis data processing, dan penghitungan algoritma C4.5 dan dilanjutkan dengan pengujian, evaluasi, kesimpulan, dan selesai. Tahapan penelitian satu, mengidentifikasi masalah, mencari informasi mengenai topik yang akan dibahas, mengidentifikasi masalah yang tepat. Dua, pengumpulan data dari bentuk informasi yang kita perlukan untuk melakukan suatu penelitian terkait dalam penelitian. Tiga, analisis, yaitu analisis data collection, data processing, dan tiga, perhitungan algoritma C4.5. Tahapan analisis. Satu, data processing, tahapan awal dari analisis data untuk membersihkan data dan mempersiapkan data sebelumnya dilakukan proses analisis lanjut. Dua, data selection terhadap pemilihan sebagian dari atribut atau fitur dari aset. Tujuannya untuk mengurangi atribut yang tidak relevan, berlebihan, atau yang memiliki potensi yang sangat rendah terhadap tujuan dari penelitian. Yang ketiga, perhitungan algoritma. Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah pengolahan data menggunakan algoritma C4.5. Perhitungan algoritma yaitu mulai input atribut, ketiga menghitung entropi total, terus keempat menghitung entropi dan gain setiap atribut, kelima menentukan mode dan nilai gain yang tertinggi, keempat memasuki node apakah semua atribut telah dieksekusi, jika sudah semua, dan menjadilah keputusan dan selesai. Tahapan penelitian kedua, tahapan penelitian yang keempat, pengujian. Tahapan pengujian ini semuanya dapat diuji menggunakan cara manual dan tools dari Rapid Miner dan algoritma C45. Kelima, evaluasi kinerja dapat kita evaluasikan menggunakan confusion matrix yang terdapat tools Rapid Miner untuk kita menghitung nilai akurasi, presisi, dan recall. Yang keenam, kesimpulan
yang kita peroleh dari permodelan algoritma C4.5 ini dapat mengetahui output yang dihasilkan dari pohon keputusan dan nilai akurasi, presisi, serta nilai recall. Hasil dan pembahasan. Ada beberapa banyak data terencana sebanyak 8.805 orang dan data terrealisasi sebanyak 8.291.787 orang. Pembahasan dengan menghitung jumlah kategori yaitu yang layak menerima dan yang belum layak menerima dan menghitung nilai entropi setiap kategori berdasarkan atribut yang ditentukan dari data latih. 2. Terlihat dari jumlah data penerima manfaat bantuan sosial pangan dari tahun 2018 sampai 2020 yang telah terrealisasi dan terencana yaitu sebanyak 16.640.592 jiwa atau keluarga penerima dari berbagai daerah dan dari tanah yang telah terrealisasi, yaitu sebanyak 8.291.787 keluarga dan yang telah terencana sebanyak 8.348.805 keluarga. Ini adalah hasil dari Decision Tree Rapid Mini ID 54.500 terus jadinya 2018.000 dan akhirnya menjadi ID ini 2020.000 dan 2019.000. Kesimpulannya, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa algoritma C4.5 dapat digunakan untuk memprediksi kelayakan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai akurasi 98,56% hingga 98,92%. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma C4.5 dapat dengan tepat memprediksi apakah seseorang layak menerima BPNT. Adakah saran yang tepat dengan adanya hasil perhitungan di atas? Saran bagi pemerintah meningkatkan akurasi. 1. Algoritma ini dapat digunakan untuk memverifikasi kelayakan penerimaan BPNT secara otomatis dan tepat. 2. Sosialisasi kelayakan penerimaan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami kriteria yang digunakan dalam verifikasi kekayaan. 3. Perbaikan sistem pendataan. Data yang digunakan untuk analisis harus akurat dan lengkap agar dapat prediksi lebih akurat. Apakah rekomendasi fisik spesifik untuk meningkatkan akurasi algoritma C45 adalah memprediksi kelayakan penerima BPNT? Ya, sebagai berikut. 1. Peningkatan fitur yang digunakan dalam analisis harus relevan dengan kriteria kelayakan penerima BPNT. Fitur yang tidak relevan dapat menurunkan akurasi prediksi pemilihan nilai. 1. 2. Pemilihan nilai threshold yang tepat. Nilai yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk menerima BPNT. Nilai threshold yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan akurasi prediksi. 3. Pengujian algoritma pada database yang lebih besar. Pengujian dataset yang lebih besar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja algoritma. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.